Selamat sore, perkenalkan nama saya Fani Esper Jabrupinem dengan NIM 2205010064. Di sini saya akan menjelaskan tentang usulan penelitian saya yang mengangkat tema peranan pemerintah dalam menangani biaya pendidikan. Adapun dosen pengajar dalam mata kuliah ini yaitu Ibu L. Afnira M.Ikom. Pada kata pengantar, tentunya saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya saya telah dapat menyelesaikan usulan penelitian yang akan mengambil lokasi di Sumatera Utara, tepatnya di Desa Juhar, Kabupaten Karo. Pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan dengan mengangkat judul Peran Pemerintah dalam Menangani Biaya Pendidikan. Saya menyadari bahwa rencana usulan penelitian ini masih belum sempurna. Untuk itu, mohon kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat penyempurnaan agar rencana ini dapat berjalan dengan lancar. Bab 1. Pendahuluan. Pada bagian latar belakang, keberhasilan atau kegagalan pembangunan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi berarti membawa serta berbagai pengaruh positif bagi masa depan. Oleh karena itu, pentingnya peran pendidikan tidaklah mengherankan karena pendidikan selalu diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat. Menurut Suiza, tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan dasar masih sangat besar karena lebih dari 90% sekolah dasar berstatus sebagai milik pemerintah. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk melakukan berbagai program pembangunan pendidikan dibarengi dengan tekad untuk memprioritaskan alokasi anggaran pada sektor pendidikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada bagian rumusan masalah, Kajian Pengeluaran Publik Indonesia tahun 2007 berpendapat bahwa dominasi negara dalam investasi pendidikan dapat bertentangan dengan tujuan desentralisasi fungsi pendidikan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, masih ada ketidakcocokan struktural dalam komposisi pengeluaran di tingkat negara bagian dan daerah. Dengan pemerintah kota membelanjakan sebagian dari anggaran negara untuk gaji guru, walaupun hal ini juga ditentukan oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, pengeluaran sektor pendidikan pemerintah terutama merupakan investasi pendidikan, dan pemerintah kota bertanggung jawab atas pemeliharaan, pembangunan, dan renovasi sekolah. Adapun masalah yang akan saya angkat dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana peranan pemerintah Sumatera Utara dalam pembiayaan pendidikan. Yang kedua, bagaimana peran pemerintah Sumatera Utara dalam pemerataan pendidikan yang ada di Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini yaitu berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, tujuan dan manfaat penelitian diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, analisis peran pemerintah kota dalam pembiayaan pendidikan di Sumatera Utara. Yang kedua, analisis peran pemerintah kota dalam pemerataan pendidikan di Sumatera Utara. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, dapat memberikan masukan kepada pengambil keputusan khususnya dalam upaya penyusunan dan perumusan kebijakan ekonomi daerah berupa saran kebijakan untuk memenuhi ketersediaan pendidikan khususnya layanan APBD pendidikan. Yang kedua, dapat mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi bagi peneliti masa depan. Bab 2. Kajian pustaka. Pada tinjauan pustaka, saya mengangkat yang pertama pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia yang penting. Untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi, seorang membutuhkan keterampilan yang memadai. Keterampilan yang memadai dapat diperoleh melalui pendidikan. Pendidikan juga merupakan bagian penting dalam memerangi kemiskinan. Menurut Pasaribu, pendidikan merupakan suatu segi pembangunan dan pendidikan adalah investasi dalam pembangunan. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan berarti pula berpartisipasi dalam usaha-usaha pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dijelaskan juga tentang sistem pendidikan nasional bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya.
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, jenjang pendidikan formal yaitu yang pertama, pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau MI, atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah atau MTS atau bentuk lainnya yang sederajat. Yang kedua, pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum seperti SMA, MA, dan pendidikan menengah kejuruan seperti sekolah menengah kejuruan atau SMK. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Menurut Anwar, pendidikan adalah memanusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia muda kreatif insani itulah yang menjelma dalam perbuatan mendidik. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat poin-poin penting pendidikan, yaitu A. Pendidikan adalah proses belajar. Yang kedua, pendidikan adalah proses sosial. Yang ketiga, pendidikan adalah proses memanusiakan. Yang keempat, tujuan dari pendidikan ini adalah untuk mengubah atau mengembangkan keterampilan, sikap, dan perilaku yang positif. Yang kelima, yaitu pendidikan adalah tindakan atau kegiatan yang disadari dan terarah. Peranan pemerintah dalam pendidikan. Peran pemerintah dalam pendidikan negara adalah mengarahkan, mendukung, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan pendidikan, pemerintah negara bagian dan daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara berusia 7-15 tahun tanpa diskriminasi. Menurut Elvindri, dalam pembiayaan pendidikan harus diperhatikan prioritas pembiayaan pendidikan seperti pembiayaan pembangunan gedung sekolah. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan sangat tergantung kepada fasilitas fisik apa saja yang belum tersedia. Kondisi demikian yang juga mempengaruhi struktur pembiayaan pendidikan. Namun, pembiayaan pendidikan tidak dapat hanya disandarkan melalui anggaran pemerintah yang tertuang dalam APBD atau APBN. Usaha-usaha untuk mencari alternatif pembiayaan pendidikan melalui peran serta rumah tangga dan pihak swasta akan semakin diperlukan di masa yang akan datang. Adapun indikator dari peran pemerintah menurut Suparmoko yaitu A. Proporsi anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah provinsi untuk pembiayaan pendidikan dasar. B. Proporsi anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten kota untuk pembiayaan pendidikan dasar. C. Item-item pembiayaan pendidikan dasar. Bagi Indonesia, jaminan akses terhadap pendidikan dasar sesungguhnya sudah menjadi komitmen antara pemerintah dan masyarakat, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan negara ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pentingnya keadilan dalam mengakses pendidikan bermutu diperjelas dan diperinci kembali dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian metode penelitian. Adapun pendekatan penelitian ini yaitu dirinci antara lain lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan informan. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode gabungan antara kuantitatif dan kualitatif serta mungkin menggunakan internet searching. Adapun objek dan lokasi penelitian saya yaitu masyarakat yang ada di Desa Juhar, Kabupaten Karo, khususnya guru, murid, dan orang tua murid. Lokasi penelitian saya dilakukan di Desa Juhar, di antaranya di SD Negeri Juhar, SMP Negeri 1 Juhar, dan SMA Negeri 1 Juhar. Adapun fokus penelitian saya yaitu memfokuskan kepada penggunaan dana pemerintah pada sekolah-sekolah yang ada di lokasi tersebut. Sumber data saya terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian teknik pengambilan data saya, pengumpulan data saya. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, saya mengkolaborasikan antara data primer dan data sekunder yang kemudian dilakukan dengan dua alat analisis untuk memperoleh kesahihan temuan-temuan. Adapun informan yang akan saya gunakan yaitu orang yang mempunyai pengetahuan khusus, status atau keterampilan komunikasi yang berkemauan untuk membagi pengetahuan dan memiliki akses pada perspektif serta observasi yang meniadakan peneliti.
Adapun rencana jadwal penelitian saya yaitu tertera sebagai berikut. Dan ini adalah daftar referensi saya. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya ucapkan terima kasih.